Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya yang sudah lulus mengikuti seleksi administrasi seleksi P3K tahun ini, saya ucapkan selamat. Selamat belajar, selamat berjuang, selamat mengikuti proses seleksi P3K di tahap berikutnya. Dalam video kali ini kita akan membahas kumpulan soal P3K seleksi CPNS untuk formasi pemadam kebakaran. Di dalam video ini kita akan membahas mulai dari soalnya terlebih dahulu. Akan bacakan soalnya, jadi kawan-kawan yang menyimak video ini dapat mengerjakan dan mengingat-ingat jawabannya. Untuk jawaban dan pembahasan dari soal-soal nanti ada di akhir di ujung video ini. Marilah kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama. Apar yang sudah dilarang oleh regulasi adalah apar berjenis A. Powder, B. CO2, C. halon, D. foam. Soal berikutnya, apabila terdapat potensi kebakaran tipe B di luar ruangan, maka apar yang direkomendasikan adalah titik-titik. Soal berikutnya, pompa hidran yang pertama akan menyala adalah pompa titik-titik. Pompa utama, joki pompa, pompa cadangan, tidak ada yang benar. Soal berikutnya, mana yang tidak termasuk pasca fire control? Manakah di bawah ini yang tidak termasuk pasca fire control? Soal berikutnya, manakah di bawah ini yang tidak termasuk sistem proteksi kebakaran aktif? Manakah yang tidak termasuk sistem proteksi kebakaran aktif? Soal berikutnya, hidran kelas 1 adalah hidran yang memiliki pipa outlet sebesar titik-titik inci. Hidran kelas 1 adalah hidran yang memiliki pipa outlet titik-titik inci. Soal berikutnya, yang bukan merupakan tipe-tipe tabung apar adalah titik-titik. Yang bukan merupakan tipe-tipe tabung apar adalah titik-titik. Soal berikutnya, pemadaman api dengan metode isolasi O2 disebut dengan pemadaman api dengan metode isolasi O2 disebut dengan. Soal berikutnya, jenis detektor yang mendeteksi cahaya api disebut dengan. Jenis detektor sebagai alat untuk pendeteksi cahaya api. Soal berikutnya, bagian-bagian yang termasuk ke dalam bagian MCVA atau Fire Control Panel adalah titik-titik kecuali. Soal berikutnya, heat detector yang mendeteksi perubahan disebut dengan. Heat detector yang mendeteksi perubahan disebut dengan. Soal berikutnya, tinggi maksimal penyimpanan apar adalah titik-titik meter. Tinggi maksimal penyimpanan apar. Soal berikutnya, standar rating apar dapat diketahui pada standar internasional NFPA adalah titik-titik. Standar rating apar
pada standar internasional NFPA adalah titik-titik. Berikutnya, pompa yang kerja dengan tenaga diesel disebut dengan pompa yang bekerja dengan tenaga diesel. Disebut dengan soal berikutnya, peraturan yang mengatur tentang penyimpanan dan perawatan APAR adalah titik-titik. Peraturan yang mengatur tentang penyimpanan dan perawatan APAR. Soal berikutnya, pompa hidran yang bekerja secara otomatis dan mati secara otomatis adalah titik-titik. Pompa hidran yang bekerja hidup secara otomatis dan mati secara otomatis adalah soal berikutnya, sebuah titik terendah di mana sebuah bahan bakar mulai menyalakan percikan disebut dengan titik-titik. Sebuah titik terendah di mana sebuah bahan bakar mulai menyalakan percikan disebut dengan titik-titik. Soal berikutnya, sebuah batas kadar O2 di mana api dapat terbentuk minimal titik-titik persen. Batas kadar O2 di mana api dapat terbentuk. Berapakah ukurannya? Minimal. Soal berikutnya, potensi kebakaran disebabkan karena terbakarnya logam yang mudah terbakar dan termasuk ke dalam tipe titik-titik. Potensi kebakaran yang disebabkan karena terbakarnya logam yang mudah terbakar. Peristiwa ini termasuk dalam tipe titik-titik. Soal berikutnya, sebuah batas minimal kandungan bahan bakar dengan O2 agar dapat terbakar disebut sebuah batas minimal kandungan bahan bakar dengan O2 agar dapat terbakar disebut dengan titik-titik. Baiklah kawan-kawan, kita langsung mulai dengan pembahasan dari soal-soal tersebut, yaitu yang pertama, APAR yang sudah dilarang oleh regulasi adalah APAR jenis. Ya, jawaban dari soal ini adalah APAR jenis halon. Berikutnya, apabila terdapat potensi kebakaran tipe B di luar ruangan, maka APAR yang direkomendasikan adalah jenis APAR. Jawabannya adalah APAR foam. Kemudian berikutnya, pompa hidran yang pertama akan menyala adalah pompa jenis. Jawabannya adalah pompa jenis joki pump. Soal berikutnya, manakah yang tidak termasuk ke dalam pasca fire control? Jawabannya adalah identifikasi atau proses identifikasi. Selanjutnya, manakah yang tidak termasuk sistem proteksi kebakaran aktif? Manakah yang tidak termasuk ke dalam sistem proteksi kebakaran aktif? Ya, jawabannya adalah titik kumpul. Berikutnya, hidran kelas 1 adalah hidran yang memiliki pipa outlet berukuran, jawabannya adalah 2,5 inci. Kemudian berikutnya, yang bukan merupakan tipe-tipe tabung APAR adalah, jawabannya yang bukan tipe-tipe tabung APAR adalah cold storage. Jawabannya adalah D, cold storage. Kemudian berikutnya, pemadaman api
dengan metode isolasi O2 disebut dengan? Jawabannya adalah smothering. Kemudian berikutnya, jenis detektor yang mendeteksi cahaya api disebut dengan fire detector. Berikutnya, bagian-bagian yang termasuk ke dalam bagian MCVA atau Fire Control Panel adalah titik-titik kecuali manual call point. Kemudian berikutnya, head detector yang mendeteksi perubahan disebut dengan roar head detector. Jawabannya adalah B. Kemudian berikutnya, tinggi maksimal penyimpanan APAR adalah maksimal penyimpanan APAR adalah 1,2 meter. Kemudian berikutnya, standar rating APAR dapat diketahui pada standar internasional NFPA, yaitu jawabannya adalah 10. Ratingnya adalah 10, standar rating APAR. Kemudian berikutnya, pompa yang bekerja dengan tenaga diesel disebut dengan pompa cadangan. Kemudian berikutnya, peraturan yang mengatur tentang penyimpanan dan perawatan APAR adalah Permenaker nomor 4 tahun 1980. Itulah yang menjadi rujukan peraturan yang mengatur tentang penyimpanan dan perawatan APAR. Kemudian berikutnya, pompa hidran yang bekerja secara otomatis adalah pompa joki. Kemudian selanjutnya, sebuah titik terendah di mana sebuah bahan bakar mulai menyala percikan disebut dengan flash point. Titik terendah di mana bahan bakar mulai menyalakan percikan disebut flash point. Kemudian berikutnya, sebuah batas kadar O2 di mana api dapat terbentuk minimal, ukuran minimalnya adalah 16%. Kemudian berikutnya, potensi kebakaran yang disebabkan karena terbakarnya logam yang mudah terbakar termasuk ke dalam tipe D. Soal berikutnya, sebuah batas minimal kandungan bahan bakar dengan O2 agar dapat terbakar disebut dengan batas minimal kandungan bahan bakar dengan O2, yaitu disebut dengan LFL. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga dapat diserap, dapat menambah wawasan, dan bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, berkomentar, dan membagikan video link YouTube kami, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sekalian yang mengikuti seleksi P3K khusus bagi formasi pemadam kebakaran nantinya dapat mengerjakan soal-soal CAT kompetensi teknis dan dapat lulus sukses berhasil sampai tahap akhir. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.